Karenanya lah setan sangat luar biasa mempengaruhi manusia jangan sempat ke masjid. Dipengaruhinya manusia itu. Apa alat iblis mempengaruhi manusia? Dua paling utama. Kata Allah. Kalau sudah Allah berkata, berarti banyak pelanggarannya ini. Yang pertama, amwal, harta benda. Yang kedua, aulad, anak-anak cucu. Ini paling banyak menghambat manusia untuk mendatangi masjid. Untuk beribadah. Inilah yang dibilang Allah. Ya ayyuhalladzina amanu. La tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Hei orang beriman, jangan sempat kamu berpaling dari Allah karena urusan harta benda dan anak-anak cucu. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Siapa yang berbuat demikian berpaling dari Allah karena urusan harta dan anak-anak cucu, merekalah orang-orang yang sangat merugi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah salat subuh yang saya muliakan. Pertama, mari sama-sama mengucapkan puji dan syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas segala curahan rahmat dan nikmat yang tidak mampu kita menghitung jumlahnya. Diberinya kita kesehatan, umur yang panjang, berbagai nikmat dan rezeki, yang paling utamanya hidayah iman. Dengan bermodalkan iman tersebut, masih bisa kita hadir di musholla yang mulia ini, yang tidak sembarangan orang bisa melaksanakan hal ini. Kalau bukan karena iman, tidak akan sampai. Makanya ciri-ciri orang beriman itu sudah nampak di wajah bapak dan ibu. Karena ciri-ciri orang beriman itu kalau masuk masjid seperti ikan masuk sungai. Tenang, tentram, wajahnya damai, pikirannya tenang. Kalau ciri orang munafik masuk masjid seperti burung masuk sangkar. Lompat sana, lompat sini, lompat sana, lompat sini. Tidak ada ketenangan. Makanya kalau mau melihat ciri orang beriman, lihatlah waktu subuh solat berjamaah. Itu orang beriman lah itu, Bu. Tenang batinnya. Kalau melihat orang Islam, tengoklah waktu solat Idul Fitri atau Idul Adha. Itu orang Islam itu. Ramai luar biasa, padat Pak. Tapi kalau sudah solat subuh, itu ciri orang beriman itu. Kenapa? Kalau orang Islam di solat Id, banyak pengaruh-pengaruh lain. Ada kalanya karena baju baru, ada kalanya karena ramai-ramai, ada kalanya segala macam penyebab. Tapi kalau solat subuh, Pak, memang iman modalnya itu. Iman modalnya. Dah ada yang dibanggakan. Baju baru juga enggak. Telekungnya udah 4 tahun ya, Bu. Udah 4 tahun apa pula mau dibanggakan. Orangnya itu juga. Yang diharapkan ke masjid enggak ada. Paling-paling lontong atau mie. Itu pun belum tentu kadang-kadang ada. Tapi karena iman, terbuka pandangan mata hati, cerah pikirannya melihat yang gaib. Walaupun masih banyak urusan di rumah,
Tapi karena iman yang sangat dahsyat, tidak terhalang. Padahal asal ibadah yang tinggi nilainya, besar pahalanya, itu selalu dipengaruhi oleh iblis dan setan itu. Oh, dipengaruhi iblis dan setan itu. Asal besar pahalanya, tinggi nilainya, tidak boleh sama setan. Makanya banyak orang yang lebih sehat dari kita, tidak sampai ke masjid. Banyak orang yang lebih luar biasa ekonominya dari kita, tidak sampai ke masjid. Banyak orang yang lebih lapang waktunya dari kita, tidak sampai ke masjid. Kadang-kadang dipengaruhi iblis. Dipegangnya kaki itu, Bu. Tidak usah berangkat dah. Tidak usah. 2 pekan ke depan aja lah kau pergi. Bikin aja kopi ginseng itu. Masih ada itu apa kemarin, roti kelapa itu katanya. Dihalanginya. Tapi kalau orang yang beriman, Bu, iya kalau masih hidup saya 2 pekan ke depan. Kalau besok saya mati, apa yang hendak ku bawa? Sudah mampukah saya meninggalkan dia dengan nafkah yang maksimal? Sudah bisakah ku cari ridha dan kasih sayang Allah untuk menyelamatkan aku setelah kehidupan dunia? Terbuka pandangan mata hati itu. Makanya kalau orang beriman, tidak sanggup dia tidak datang ke masjid kalau dia masih sehat. Kenapa? Kelebihannya luar biasa. Apalagi untuk solat, untuk majelis taklim. Kalaulah manusia dibukakan Allah pandangan mata hatinya secara nyata, seperti melihat makanan, uang, dan pakaian, kelebihan datang ke masjid itu, niscaya orang berbondong-bondong tidak terhambat, Pak. Itu yang mampu melihatnya hanya mata hati orang beriman. Karena itulah saya bilang tadi, kita syukurkanlah ini karunia Allah ini. Apa rupanya kelebihannya Ustaz kalau pergi ke masjid, apalagi untuk majelis ilmu? Oh, luar biasa, tidak terhitung-hitung itu. Yang pertama kelebihannya orang ke masjid untuk ibadah, untuk solat, majelis ta'lim, majelis ilmu, majelis zikir, majelis fikir. Rahmat Allah dapat. Oh, dirahmati Allah. Kasih sayang Allah tercurah. Sebetulnya itulah tujuan paling utama dalam hidup beragama ini. Mencapai kasih sayang Allah. Karena apa? Nabi berkata, Allah berkata dalam hadis kudusi, sesungguhnya masjid-masjid itu di mukamu adalah rumah Allah. Innal masajida baitum min buyutillahi fil ard. Sesungguhnya masjid-masjid itu adalah rumah-rumah Allah yang ada di muka bumi. Siapa yang menziarahinya, itulah tamu Allah. Sudah barang tentu pemilik rumah akan menyayangi tamu yang menziarahinya. Dapat rahmat. Kalau sudah dapat rahmat, dapatlah kasih sayang, dapatlah pertolongan, dapatlah keberkahan. Duduk kita di sini malah masuk aja dari pintu itu, yang diminta pun rahmat, Pak. Allahumma ghafir li dzunubi waftah li abwaaba rahmatik. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmatmu. Kalau sudah dapat rahmat Allah, pasti Allah akan menolongnya. Bagaimana mungkin Allah menyiksa hamba yang disayangi dan dicintainya? Disayang, ditolong, diberikan apa yang terbaik. Sudah barang tentu pemilik rumah akan memuliakan, memberi rahmat tamu yang menziarahinya. Itulah yang paling utama, Pak, perjuangan kita dalam hidup ini. Mencapai rahmat dan ridha Allah. Kalau sudah dirahmati dan diridhai Allah, Allah mengatasi urusan kita dunia akhirat. Tapi kalau murka Allah yang kita dapatkan kesengsaraan dunia akhirat. Kalau ridha manusia, kebencian manusia, tidak usah terlalu pengaruh dalam pandangan kita. Tidak usah terlalu pengaruh. Boleh mencari ridha manusia, Ustaz, boleh. Silaturahmi namanya. Jangan cari kebencian manusia. Tapi yang paling utama, ridha Allah kita dambakan, kita capai dan kita raih, murka Allah kita hindarkan. Karena kalau sudah Allah murka, tidak ada jalan keluar. Tapi kalau murka manusia, sayang manusia, tidak berapa berpengaruh untuk ridha Allah. Walaupun manusia menyanjung Bapak, tidak akan Bapak jadi rembulan. Walaupun orang mencaci ibu, tidak akan mungkin ibu jadi sampah di sisi Allah.
Makanya yang paling utama ridho Allah, itu yang paling utama, rahmat. Kemudian yang kedua, datang ke masjid apalagi seperti ini untuk ibadah dan solat subuh berikut dengan majlis ta'lim. Kalau menurut agama, ini jalan menuju surga ini. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang meluaskan jalan untuk menuntut ilmu, Allah meluaskan jalan baginya ke dalam surga. Padahal tujuan kita ke sana lah ini. Tapi udah nampak ciri-cirinya kok Bapak dan Ibu. Kalau yang duduk di Masjid Napalan ini kayaknya ahli surga semua ini. Ya, iyalah Bu, pahala udah. Malah nanti riwayat mencatat termasuklah masjid ini nanti menyeberangkan kita lewat di atas sirat itu. Padahal kita sudah ingat, sudah tahu nanti proses akhirat itu habis bertimbang di mizan kita akan melewati jembatan. Sebanyak 8 jembatan. Masing-masing jembatan di bawahnya jurang neraka. Karenanya neraka itu 8 tingkat. Di ujung jembatan yang ke-8 baru sampai taman sorga. Wajib melalui jembatan itu. Konon kabarnya jembatan itu lebih halus dari rambut di belah 7, lebih tajam dari mata pedang. Sirat. Takut manusia itu Pak melewati jembatan itu. Dia tidak punya kendaraan. Karena tidak sanggup melaksanakan kurban pada Idul Adha. Karena salah satu tujuan menyembelih kurban itu di Idul Adha, itulah jadi kendaraan kita nanti di akhirat. Itu Nabi yang berkata, "Fahassin duhayakum fa inna yaumal qiyamati matayakum." Baguskan kamu kurban kamu, karena nanti di hari kiamat itulah kelak menjadi kendaraan bagi kamu. Ibu ini tidak sanggup dia berkurban Bu, karena ekonomi sangat terbatas. Jangankan berkurban Ustaz, nafkah anak-anak aja payah Ustaz. Gaji suami cuma 2 juta, pengeluaran 2.500.000. Tekor tiap bulan 500. Tidak sanggup saya berkurban Ustaz. Tapi rajin Bapak tuh ke masjid Pak. Solat berjamaah. Asal ada majelis-majelis ilmu, majelis taklim, majelis zikir, kegiatan keagamaan, termasuk dia orang yang memakmurkan masjid. Walaupun dalam keadaan ekonomi yang serba kekurangan. Ketika lewat di atas sirat itu nanti, takut, tidak berani. Datang masjid Senapelan itu Pak. Oh datang dia. Kamulah dulu yang meramaikan saya, memakmurkan saya. Walau di tengah pekerjaan urusan yang tak pernah selesai. Saatnya aku akan menolong kamu. Masuklah kamu, biar aku terbangkan menyeberang sirat menuju surga. Naik jemaah Senapelan itu. Tergantung masjid itu di tali yang besar, terbang. Kayak apa itu Pak? Apa namanya yang ada besi besar itu yang ada apanya? Ya pokoknya yang diterbang, yang jalan itulah di atas besi itu. Oh berangkat. Makanya masjid ini termasuk penolong nanti bagi orang yang memakmurkannya. Karena itu pengurus masjid itu besar pahalanya itu. Kendaraan itu nanti. Tapi hati-hati Pak, pengurus masjid itu risikonya besar itu. Kenapa? Opahnya caci maki itu. Itulah risiko pengurus masjid. Kalau masjid sukses dan berhasil, itu suksesnya jemaah. Tapi kalau masjid gagal, berantakan, itu gagalnya pengurus. Lah, tengok di mana-mana. Kalau maju masjid tuh, keuangannya lancar, sarapan paginya mantap, bangunannya, oh itulah masjid kita itu. Masjid kita itu. Kita. Tapi kalau sudah rusak masjid itu, itulah pengurus, tidak beres pengurusnya. Loh, hampir rata-rata gitu Pak, kecuali Masjid Senapelan. Kalau Masjid Senapelan insya Allah sama berjuangnya Bu. Ya kan aja lah, biar enak cerita ini. Itu resiko Bu, tapi pahalanya tidak tanggung-tanggung itu Pak. Syafaat masjid, makanya termasuk masjid memberi syafaat, termasuk Al-Quran, termasuk Rasulullah yang paling utama. Quran juga memberi syafaat. Iqra'ul Quran.
fa innahu yaumal qiyamah ya'ti safi'an li ashabi. Datang memberikan pertolongan dia di akhirat nanti. Makanya sabar-sabar pengurus masjid ya bapak-bapak, kalaupun ada caci maki udahlah telan aja lah. Nanti di akhirat yang saya dambakan dari Allah balasan semua ini. Udahlah rahmat, jalan menuju surga, malah masjidnya ini menjadi kendaraan di akhirat. Yang paling utama hendak kita bawa, pahalanya banyak. Orang yang pergi ke masjid untuk ibadah dan majelis ilmu, dosanya gugur. Melangkah kaki kanan, dicatat pahala. Melangkah kaki kiri, gugur dosa. Melangkah kaki kanan, pahala. Melangkah kaki kiri, gugur dosa. Makanya kalau saya tanya Bapak dan Ibu, berapa banyak pahala Bapak dan Ibu ke masjid ini, dapat saya pastikan, tidak tahu. Tidak pernah dihitung berapa langkahnya, Pak. Coba kalau sempat ini dinampakkan Allah secara nyata. Melangkah kaki kanan 10.000, melangkah kaki kiri lunas utang di warung, melangkah kaki kanan 10.000, melangkah kaki kiri gugur utang di warung. Kira-kira masih mampu tidak jemaah masjid Senapelan menampung jemaah? Tidak mampu masjid menampung jemaah. Rame-rame datang. Tapi karena imbalannya itu ghaib, pahala, dosa, tidak nampak mata, makanya orang tidak beriman, tidak tergiur. Tapi kalau orang yang beriman, ya Allah, inilah yang aku bawa nanti menghadapmu. Apalagi kalau sudah nanti berangkat saya meninggalkan dunia ini, selesailah urusan alam nyata. Alam ghaib lah yang kubawa. Kalau dosa saya banyak, menderita saya. Karenanya lah setan sangat luar biasa mempengaruhi manusia, jangan sempat ke masjid. Dipengaruhinya manusia itu. Apa alat iblis mempengaruhi manusia? Dua paling utama. Kata Allah. Kalau sudah Allah berkata, berarti banyak pelanggarannya ini. Yang pertama, amwal, harta benda. Yang kedua, aulad, anak-anak cucu. Ini paling banyak menghambat manusia untuk mendatangi masjid. Untuk beribadah. Inilah yang dibilang Allah. Ya ayyuhalladzina amanu. La tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Hei orang beriman, jangan sempat kamu berpaling dari Allah karena urusan harta benda dan anak-anak cucu. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Siapa yang berbuat demikian, berpaling dari Allah karena urusan harta dan anak-anak cucu, merekalah orang-orang yang sangat merugi. Alah Ustaz, tidak rugi kayaknya Bapak tu ke Ustaz. Tidak pernah dia ke masjid. Rukonya banyak Ustaz. Rumah petaknya banyak. Sawitnya juga luar biasa. Ibu tu pun tidak pernah ngaji, tidak pernah wirid Ustaz. Tapi hartanya berlimpah. Anaknya pegawai-pegawai semua Ustaz. Kerugian yang paling fatal dan utama dalam agama itu Pak, kerugian setelah kehidupan dunia. Kalau kerugian di dunia, sebentarnya itu. Tapi kerugian yang sangat dahsyat itu karena berpaling dari Allah karena urusan harta benda dan anak-anak cucu ketika menjelang ajal. Udah hampir selesai, finish kehidupan dunia, memasuki kehidupan akhirat, mulailah terasa kerugian yang dahsyat itu. Penyesalan yang tiada batas itu. Nah, kenapa? Gagal ibadah, disibukkan oleh dunia. Disibukkan oleh anak. Kadang-kadang lebih parah lagi cucu itu, Bu, sesudah anak. Di mana Bapak tu kalau datang, Ustaz, tidak bisa keluar sawit tu, becek jalan, paksa jaga di ladang. Kalau Bapak yang sana rusak rukonya Ustaz, ditinggal orangnya bocor, lampu tidak dibayar. Kalau ibu itu cucunya Ustaz 3 orang, mamanya belum datang. Lebih parah lagi cucu, Pak. Barangkali Ibu rasakan itu. Kalau anak dulu cuma 1 ayunan yang terikat di rumah. Kalau cucu 3 ayunan itu di rumah. Betul enggak, Bu? Iya, tidak datang-datang mamanya. Hebatnya. Jadi tidak boleh kita cari harta Ustaz, wajib. Tidak boleh ngerawat anak dan cucu Ustaz, amanah. Cuman jangan sempat terhalang ibadah kepada Allah. Kalau sempat ibadah diabaikan, sibuk mengurus kehidupan dunia. Tidak ingat lagi dia bagaimana dosanya, bagaimana hendak dibawanya, bagaimana mencari kasih sayang Allah.
yang fatal nanti Pak menjelang ajal. Karena kalau sudah dekat ajal itu, yang pertama ditutup dari pintu taubat. Tidak ada artinya taubat lagi. Kata Allah dalam Al-Quran, وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتِ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ. Tidak diterima lagi taubat seseorang yang pernah berbuat berbagai kesalahan sehingga menjelang mati baru ia berkata, aku taubat sekarang. Kedaluarsa. Kalau sudah ditutup pintu taubat, dibuka Allah lah hijab, pendinding dari melihat yang ghaib itu. Sekarang kan ciptaan Allah yang ghaib belum nampak kita. Yang namanya pahala, dosa, jin, iblis, setan, malaikat, tidak nampak kita. Padahal itu ada. Ghaib sifatnya. Kalau sudah menjelang ajal dibuka Allah lah hijab, dinding dari pemandangan kita. Nampaklah yang ghaib itu, Bu. Nampaklah dosanya, nampak pahalanya, nampak ini. Baru menyesallah dia datang. Pun malaikat itu nampak dia. Mau kemana kau? Cabut nyawamu katanya. Biar mampus kau katanya. Aku mau mati, tidak rela, tidak sanggup dia mati. Disitulah datang terucap penyesalan yang amat dahsyat. Qala Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Tuhanku, kalaulah kau tambah umurku dikit lagi ya Allah, aku akan bersedekah, aku akan menjadi orang soleh. Tambahlah umurku dikit lagi ya Allah, aku mau wirid ke Senapelan, mau berjamaah aku masjid Senapelan, aku akan bersedekah, berinfak aku ke masjid. Tolong tambah umurku ya Allah. Apa kata Al-Quran? وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. Tidak akan dilambatkan Allah bagi seorang diri kalau sudah sampai ajalnya. Wajib berangkat. Dipaksa malaikat, roh itu keluar dari jasad. Sungguh dia tidak sanggup. Tarik malaikat. Itulah su'ul khotimah. Kata Rasulullah, sakitnya su'ul khotimah itu seperti kambing yang dikuliti hidup-hidup. Na'udzubillah. Tapi itu orang yang merugi, Pak. Kalau orang yang sadar diri tadi, orang yang beriman tadi, yang tekun dia melaksanakan ubudiyahnya walaupun tidak meninggalkan kehidupan dunianya, beramal dia, Pak. Ibadahnya tinggi, cinta yang diraihnya dapat cinta Allah, nafkahnya dapat, kasih sayang Allah dapat, pahala berlimpah. Datang malaikat itu, nampak dia malaikat itu datang. Allah sudah berjanji, tidak akan aku cabut roh hambaku yang soleh itu sebelum aku perlihatkan baginya sorga tempat tinggalnya. Dan nampak dia sorga itu. Datang malaikat itu, kamu siapa? Saya malaikat Israel. Ngapain ke sini? Diperintah Allah untuk menyampaikan undangan. Undangan apa itu? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hai diri yang penuh dengan ketenangan, kembalilah kepada Tuhanmu suka dan disukai, masuklah ke golongan hamba-hambaku, masuklah ke dalam sorgaku. Senyum roh itu, Pak. Isyarat saja Israel mencabut nyawanya, roh itu keluar sendiri dari rumahnya. Itulah jasad. Senyum dia meninggalkan dunia. Kenapa? Karena yang sangat dicintainya sudah mengundangnya. Yang sangat disayanginya sudah menyiapkan tempat untuk dirinya. Sempurna dia dengan husnul khatimah meninggalkan jasad. Di posisi inilah nanti jamaah Senapelan, insya Allah. Doa kita ini Bapak dan Ibu. Tapi kalau lalai, sibuk dengan kehidupan dunia, harta benda, anak cucu, menghambat dia ibadah kepada Allah, menjerit meninggalkan dunia. Yang paling sakit lagi nanti ketika mau dibawa ke kubur, Pak. Asar sahabat menceritakan, kalau sudah manusia yang mati itu dimandikan, dikafani,
dibawa keluar rumah untuk disolatkan di masjid atau mau dibawa ke kubur. Itu rohnya itu ngikut itu. Karena sering kita ungkapkan bahwa mati itu jasadnya. Rohnya hidup, tidak mati. Hidup dia, melihat, dengar dia, tahu dia tahu. Dibawa jasadnya keluar rumah, ikut dia di belakang. Sampai di halaman rumah, malaikat menyeru dari langit, suara bergemuruh. Dipanggilnya nama yang mati itu. Sutiem. Kalau si Sutiem namanya umpama ini, ada nama Sutiem sini, Bu. Enggak, kalau ada ditukar ini, nanti tersinggung pula. Dipanggilnya namanya. Sutiem, kau akan tinggalkan rumahmu dan seluruh isinya. Kau tidak akan kembali lagi selama-lamanya. Kenapa rumah yang dipanggil dan disuruh oleh malaikat? Karena di rumah itulah Pak, segala yang sangat dicintai yang menghambatnya ibadah kepada Allah. Rumah dan isinya lah yang selalu memalingkan manusia untuk beribadah kepada Allah. Mulai dari rumahnya sampai pengisi rumahnya. Di rumah lah itu semua. Mobil yang mewah di situ. Sofa yang bagus di situ. Pakaian yang cantik di situ. Perhiasan yang bermacam corak dan ragam di situ. Duit di situ, kartu tabungan di situ, ATM di situ, anak cucu di situ. Di rumah lah itu semua tinggalnya. Makanya disuruh malaikat, Fulan, kau akan tinggalkan rumahmu dan seluruh isinya. Kau tidak akan kembali lagi selama-lamanya. Ditengoknya ke depan, dosa luar biasa, kelam dan bertumpuk, azab kubur menanti. Rumah dan isinya yang sangat diidolainya dalam hidup ini akan ditinggalkan. Tidak sanggup dia meninggalkan dunia. Tidak sanggup, tapi dipaksa malaikat, Pak. Jalan. Dengan sambuknya itu, tidak bisa, tidak. Menjerit roh itu, meninggalkan dunia ini. Tidak sanggup dia meninggalkan dunia yang sangat dicintainya. Dipaksa malaikat masuk ke alam barzah. Dengan hidup yang sangat luar biasa, sakit dan menakutkannya. Tapi wajib berangkat. Tapi itu orang yang lalai, Pak. Kalau jamaah sana pelan, insya Allah tidak gitu nanti. Kenapa? Orang kita berjuang kok, Pak, sesuai dengan kemampuan kita. Perjuangan kita sesuai dengan doa kita. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dunia berjuang dia. Ke kantor tiap hari dia karena tugas. Tapi solatnya tidak dilalaikannya. Ke pasar dia bolak-balik jualan, tapi zikir dan wiridnya tetap diamalkannya. Ke ladang dia pergi, tapi solat. Semua amal ibadah dikerjakannya. Dunia digelutinya, akhirat juga diperjuangkannya. Seimbang. Rumahnya memang cantik, Pak. Tapi infaknya juga luar biasa. Mobilnya memang mewah, tapi solat-solat wajib didukung solat sunat luar biasa. Makanannya enak, zikirnya juga banyak. Ini seimbang. Kalau orang seperti ini, tidak usah khawatir, Bu. Sudah diperlihatkan Allah sebelum mati itu surga tempat tinggalnya. Sehingga malaikat pun menyeru, Fulan, kau akan tinggalkan rumahmu dan seluruh isinya. Kau tidak akan kembali lagi selama-lamanya. Ditengoknya ke belakang. Selamat tinggal rumahku. Kau kuciptakan tempat singgah sementara. Rumahku yang abadi sudah saya perjuangkan di sisi Allah. Tengoknya rumahnya. Memang Fortuner rumahnya, apa mobilnya. Selamat tinggal mobilku. Kau kubeli hanya kendaraan sementara. Kendaraanku yang abadi di hadapan Allah juga saya perjuangkan dalam hidupku. Selamat tinggal pakaianku, selamat tinggal gordenku, selamat tinggal kalungku, selamat tinggal. Enak dia mengucapkan selamat tinggal duniaku. Kenapa? Allah sudah menyiapkan yang lebih baik di sisi Allah di dalam sorga. Bapak dan Ibu, kalau boleh saya ngajak kita merenung-renung diri. Seandainya pekan depan kita dipanggil Allah, kira-kira sudah mampu tidak kita mengucapkan selamat tinggal duniaku? Tidak usah dijawab, Pak, direnungi aja ini. Nah, renungi aja. Duh,
Masalahnya Bu, ini perjalanan yang pasti. Siapa yang bisa mengelak dalam perjalanan ini? Udah berapa banyak jemaah kita, keluarga kita, teman kita yang kita hantar, yang satu saat pasti kita akan dihantar orang. Pasti. Apalagi jemaah senapalan ini kayaknya tidak lama lagi model-modelnya ini. Enggak, masalahnya saya perhatikan 5 tahun belakangan ini Bu, udah makin tua nampaknya. Udah makin tua ini. Alah, enggak bisa dielakkan tuh Bapak dan Ibu. Makanya mati itu enggak usah kita takuti, tapi lebih penting persiapkan diri untuk menghadapi kematian. Itu yang paling utama. Coba, kalau sempat ini terbayanglah manusia. Aku ke masjid, kasih sayang dapat ya Allah darimu. Darjatku kau angkat ya Allah. Aku berangkat ke masjid menuntut ilmu. Berarti itu memperbaiki jalan menuju surgamu. Aku beriktikaf menjadi tamumu. Bisa ini menjadi kendaraan nanti di akhirat melewati sirat. Langkahku ya Allah merupakan jalannya pahala. Langkah kiri menggugurkan segala dosa. Tidak sanggup aku tidak berangkat ke masjid. Itu kalau orang yang beriman. Kenapa? Nampak dia Pak. Nampak dia janji-janji Allah yang gaib. Walau tidak nampak mata kepalanya. Tapi nampak mata hatinya. Berapa lama lagi lah aku hidup ini. Kalau sudah masuk nanti ke dalam. Tak satu pun yang mampu menolong saya. Satu-satunya hanya Allah. Kawan akrab kita ini Pak. Sahabat setia ini. Helah, jujur aja lah Pak. Tidak lama itu. Padahal kita bolak-balik di masjid. Bolak-balik ngopi, bolak-balik bercanda. Kalau sudah masuk ke dalam, ada lagi yang mau bercanda sama Bapak, Bu? Tidak ada. Ada lagi yang mau ngopi sama kita, Bu? Tidak ada. Semuanya berlepas diri. Tidak ada kawan setia lagi kalau sudah meninggalkan dunia ini. Satu-satunya kawan setia hanya Allah. Satu-satunya penolong utama hanya Allah. Makanya saya bilang tadi di awal, silahkan cari kasih sayang manusia. Itu silaturahmi. Tapi jangan lupakan yang paling utama, kasih sayang Allah. Kalau kasih sayang manusia, sangat terbatas waktunya. Kalau kasih sayang Allah sampai ke akhirat, sampai ke dalam surga, Bu. Kalau pujian manusia, tidak akan mengangkat derajat kita kalau kita orang tidak baik. Tapi kalau pujian Allah, Bu, itulah yang membuat kita makhluk termulia di hadapan Allah dunia akhirat. Karena itu, hidayah yang diberikan Allah, iman, ceria hati, terbuka pandangan mata batin melihat janji yang gaib, siap berjuang mendapat kasih sayang dan pahala, siap berjuang meninggalkan murka dan penyebab datangnya dosa. Kita pertahankan ini. Terus apalagi yang majelis ilmu itu yang tidak kalah pentingnya Bapak dan Ibu. Inilah salah satu antisipasi agar ibadah kita jangan ditolak Allah karena kekurangan ilmu. Masih ada waktu kita, Bu? Masih. Enggak, masalahnya udah aromanya mengganggu konsentrasi, itu masalahnya. Salah satu antisipasi supaya jangan ibadah kita ditolak karena kekurangan ilmu. Karena amal itu Pak, ada syarat rukunnya. Apabila syarat rukun gugur, walau satu rukun saja, ibadah tidak diterima. Umpama sholat, dalam ilmu fikih kan 13 rukun sholat. Tahu-tahu gugur satu, karena tidak sempurna ilmu kita ke situ. Katakan, Fatihahnya satu ayat rusak. Kalau Fatihah sudah rusak satu ayat, berarti batal Fatihahnya. Kalau Fatihahnya batal, sholatnya pun tidak terima. Kenapa? Rusak rukun, gugur sholat. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal tidak disempurnakan dengan ilmu, amalnya ditolak, tidak diterima. Tidak diterima, Pak. Terkecuali orang yang lagi menuntut ilmu. Itulah hebatnya orang menuntut ilmu itu. Dia sholat, dia ngaji Al-Quran, dia berzikir. Salah memang sholatnya, salah baca Al-Qurannya, salah zikirnya.
tapi ia lagi menuntut ilmu, kesalahan itu ma'fu anhu, dimaafkan. Kenapa? Dia lagi menuntut ilmu, belum sampai barangkali kaji ke situ, belum sampai barangkali pelajaran ke situ, tapi dia tekun berniat untuk mendalami ilmu, ingin mengetahui yang belum diketahui, ingin menyempurnakan mana yang kurang, terus dia berniat untuk menuntut ilmu. Andai dia salah dalam ibadah selama tidak unsur sengaja, kesalahannya itu dimaafkan. Makanya agama mengajarkan kita, Pak, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari buayan sampai liang lahat. Kenapa sampai seperti itu, dari buayan sampai liang lahat? Mengantisipasi ibadah kita jangan sempat ditolak oleh Allah. Karena bagaimanapun juga Bapak dan Ibu, kesempurnaan itu bukan milik manusia. Walaupun pintar-pintar jamaah senapelan, ada juga kurangnya itu. Ada juga salahnya itu. Untuk mengantisipasi kekurangan dan kesalahan, jangan sempat ditolak ibadah kita menuntut ilmu. Oh, dimaafkan kesalahannya, itu kelebihan orang yang menuntut ilmu. Jadi karena itu Bapak dan Ibu yang saya muliakan, tanamkan niat di hati. Tidak ada waktu saya yang lepas dari menuntut ilmu. Karena manakala kita melepaskan diri dari kewajiban menuntut ilmu, itu dosa selama-lamanya. Karena menuntut ilmu itu fardhu, kewajiban, fardu ain. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Berarti itu fardu ain, kewajiban bagi Islam laki-laki dan Islam perempuan. Berjuanglah walaupun berat. Tidak lama lagi perjuangan kita ini. Kalau udah selesai nanti, tinggal menikmati hasil, Bu, kalau memang kita berhasil. Tapi kalau kita gagal, tinggal merasakan akibat dari kegagalan kita. Mudah-mudahan jamaah senapelan mengabadikan majelis ilmu. Cuman pesan saya Bapak dan Ibu sedikit lagi, kalaupun nanti kita mencari ustadz untuk taklim, tolonglah jangan cari ustadz yang selalu membuat perpecahan di kalangan umat. Itu saya harapkan itu. Janganlah mencari ustadz yang saling mengadu domba. Karena belakangan ini banyak ustadz yang begitu. Kalau wirid tidak caci orang, tidak senang dia. Ada yang begitu. Kalau tidak caci orang, tidak senang dia. Nah, itu salah itu. Masuk neraka. Ini apa ini? Bid'ah. Ini dhalalah ini. Semua salah. Semua salah. Semua salah. Ini dikhawatirkan, Pak. Sengaja ini diproduk orang-orang yang anti-Islam untuk memecah belah umat Islam itu. Tolonglah jangan dipakai ke senapelan. Karena ada produk Jerman, ada produk Inggris, ada produk Israel, ada produk Amerika, orientalis. Memang disekolahkan untuk agama, tapi bukan untuk diamalkan. Untuk mencari di mana setelah supaya bisa umat Islam ini dipecah belah. Ini yang kita takutkan. Semua salah. Berdoa bersama sesudah sholat berjamaah, salah. Berzikir bersama, salah. Ini salah, ini salah. Dicari mereka lah khilafiyah dan ayat-ayat mutasabihat untuk mengacau umat Islam ini. Padahal kekuatan Islam itu ada pada kesatuannya. Kalau sudah berantakan, pecah belah, Islam itu terjadi firqah, azab dan kehancuran yang akan kita rasakan. Ini udah banyak kali di Pekanbaru ini, Pak. Cuman ke Senapelan barangkali belum ada yang datang ini. Insya Allah, tapi kayaknya belum. Senapelan ini belum. Tempat lain udah banyak. Nyalahkan orang aja kerjanya. Kalau tidak nyalahkan orang, akhirnya kita berusaha mengajak orang ke masjid, orang itu berusaha membubarkan jamaah masjid. Apa ndak kacau hidup beragama seperti ini. Jadi karena itu, tolonglah dicari nanti guru-guru kita, orang-orang tua kita yang memang mengayomi hati jemaah, membimbing umat supaya cinta Allah, membimbing umat supaya rukun kita hidup beragama, rajin beribadah, jangan saling tuding menuding. Karena kalau kesalahan tidak ada orang tidak bersalah. Nabi juga ditanya, tidak sama jawabannya kok, Pak. Datang seorang bertanya ke Nabi, anak muda yang kekar, ibadah apa yang paling afdol ya Rasulullah? Kata Rasul,
jihad fi sabilillah. Datang pula kakek-kakek, ibadah apa yang paling afdal ya Rasulullah? Salat pada awal waktu. Tanya pula seorang, ibadah apa yang paling bagus buat aku ya Rasul? Birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Pertanyaannya sama, jawabannya berbeda. Apakah harus bertegang leher kita? Yang paling afdal itu bukan solat pada waktunya, bukan jihad fisabilillah. Yang paling afdal hanya berbakti ke orang tua. Yang lainnya itu salah. Nah, inilah kehancuran itu. Padahal semua sama-sama baiknya. Tapi karena bertegang leher, akhirnya berantakan lah nanti jamaah sana pelan. Kalau sampai, tapi mudah-mudahan sampai ya Bu. Alhamdulillah selama ini masih rukun kita di Senapelan ini. Mudah-mudahan janganlah terpecah belah oleh orang-orang lain. Saya rasa ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat. Sebetulnya tadi niat saya mau cerita kurbannya kita. Tapi kok ke sana piginya? Nggak tahu saya kok lancang kemana-mana jadinya. Memang niat saya dari rumah nanti cerita kurban dan hajilah dulu kami menjelang Idul Adha ini saya pikir. Tapi kok entah nengok jemaahnya ramai, bapak-bapak sunyi, ibu-ibu, enggak tahu saya. Entah itu barangkali penyebabnya akhirnya datang aspirasi yang lain. Fadilah mendatangi masjid dan menuntut ilmu. Tapi mudah-mudahan keberkahannya Bu diberikan Allah buat kita. Itu nomor satu tujuannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.